Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kali ini saya berbagi lagi berkat firman Tuhan kepada sahabat semuanya. Tentu setiap kita pasti pernah lah ya mengalami namanya masalah, pergumulan hidup, hutang, pencobaan, dan sebagainya. Saya katakan ya setiap manusia pastilah ya mengalami masalah, pasti mengalami namanya pencobaan. Namun terkadang manusia itu ketika ia berada dalam masalah, ketika ia dalam keadaan kondisi yang tidak baik, dia hanya berfokus dengan masalahnya, berfokus dengan keadaannya. Dia lupa akan kuasa Tuhan, dia lupa akan pertolongan Tuhan. Apa akibatnya kalau seseorang itu hanya berfokus dengan masalah yang dihadapinya? Hanya membuat orang itu semakin stres, hanya membuat seseorang itu sulit untuk menyelesaikan pergumulan hidupnya. Padahal dia mempunyai Tuhan, padahal dia mempunyai Allah yang akan menolongnya, tetapi dia lebih berfokus dengan keadaannya. Dia tidak mau berfokus dengan pertolongan Tuhan. Kali ini kita akan belajar di dalam Alkitab, itu seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal namanya Paulus. Ketika Paulus memberitakan Injil di kota Filipi, saya katakanlah ya luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Namun di sisi lain juga ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan pelayanan Paulus, sehingga kita bisa mengetahuinya bahwa Paulus dipenjara pada waktu itu. Langsung saja kita membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai ke 26. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, di saat kita membaca Kisah Para Rasul ini, kita mengetahui kondisi Paulus di saat dia berada di kota Filipi, yaitu dia di penjara. Hal yang menarik dari pribadi Paulus di saat dia berada di penjara, di saat dia dalam masalah, di saat dia dalam kondisi yang tidak baik, yaitu dia menaikkan pujian kepada Allah, di mana Paulus bernyanyi kepada Tuhan, di mana Paulus bermazmur kepada Tuhan. Sehingga kita mengetahui di ayat 26 itu, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi Paulus memberikan kita suatu teladan yang baik di saat kita menghadapi namanya masalah, yaitu jangan berfokus dengan keadaan kita, jangan berfokus dengan pergumulan atau pencobaan yang kita hadapi, tetapi marilah kita berfokuslah kepada Tuhan sebagai penolong kita, yaitu kita bernyanyi, kita bermazmur kepada Tuhan. Kita harus mempercayakan Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Jangan pernah saudara berfokus dengan keadaan saudara, dengan masalah yang saudara hadapi, sehingga saudara akan membuat saudara menjadi stres. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa begitu penting menaikkan pujian kepada Tuhan di saat kita dalam keadaan bermazmur, sebab itu sangat menolong, itu sangat membantu kita baik dalam jiwa kita, dimana kita udah stres, galau banget gitu ya. Namun di saat kita bermazmur kepada Tuhan,
maka jiwa kita akan pulih kembali. Maka semangat kita atau roh kita akan menyala-nyala kembali ketika kita bernyanyi atau menaikkan pujian, bermazmur kepada Tuhan di saat kita dalam keadaan masalah. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau hari ini berada dalam keadaan yang tidak baik, jangan pernah berfokus dengan keadaan itu, tetapi berfokuslah kepada Tuhan sebagai penolongmu, sebagai kekuatan. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 28 ayat 7, dikatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi hanyalah Tuhan kekuatan kita dan perisaiku. Di saat engkau menghadapi namanya masalah, misalkan saudara dalam keadaan sakit, dalam keadaan stres, ya datanglah kepada Tuhan, mintalah pertolongan dari Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah kekuatan kita dan perisai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.